Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Diceraikan suamiku setelah dia dilantik jadi pejabat. Aku tak terima. Akan aku buat suamiku itu menyesal. 5 tahun berlalu, aku bongkar keburukan mantan suamiku yang korupsi uang rakyat. Anissa adalah wanita yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia terbiasa hidup mandiri dan bekerja keras. Ia bukan tipe wanita yang suka bermewah-mewahan atau mengandalkan orang lain. Sejak lulus sekolah, ia bekerja di sebuah perusahaan kecil sambil membantu keluarganya. Pertemuannya dengan Arman terjadi secara tidak sengaja. Arman adalah pria ambisius yang bercita-cita tinggi dalam dunia pemerintahan. Ia berasal dari keluarga berada, tetapi tidak seperti ayahnya yang seorang pengusaha. Arman ingin meniti karir di pemerintahan dan memiliki jabatan penting. Saat pertama mengenal Anissa, ia tertarik dengan ketulusan dan kesederhanaan wanita itu. Anissa bukan wanita yang menilai seseorang dari harta atau jabatan. Ia melihat Arman sebagai pria yang penuh semangat dan berjuang untuk masa depannya. Hubungan mereka tidak mudah. Keluarga Arman, terutama ibunya, menentang hubungan itu sejak awal. Menurut sang ibu, Anissa bukanlah wanita yang pantas mendampingi putranya. Ia menganggap Anissa hanya beban dan tidak akan bisa membawa Arman menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, Arman tetap bersikeras menikahi Anissa. Ia meyakinkan Anissa bahwa cinta mereka lebih penting daripada restu keluarganya. Anissa yang saat itu begitu mencintai Arman, memilih bertahan dan percaya bahwa selama mereka saling mendukung, mereka bisa melewati semuanya. Pernikahan mereka diwarnai dengan banyak perjuangan. Arman masih bekerja sebagai pegawai biasa dengan gaji yang pas-pasan. Sementara itu, Anissa terus berusaha membantu keuangan keluarga dengan bekerja di beberapa tempat. Setiap pagi, ia menyiapkan keperluan suaminya, memastikan Arman tetap fokus mengejar impiannya. Banyak malam-malam di mana mereka hanya makan seadanya karena gaji Arman habis untuk kebutuhan lain. Anissa rela mengurangi kebutuhannya sendiri agar Arman bisa mengikuti berbagai pelatihan dan seminar untuk memperbesar peluangnya naik jabatan. Anissa percaya, suatu hari nanti semua kerja keras mereka akan membuahkan hasil. Namun, cobaan tidak berhenti sampai di situ. Keluarga Arman terus meremehkan Anissa. Setiap kali mereka berkumpul, ibu mertua selalu menyindirnya dengan kata-kata pedas. "Kamu yakin bisa jadi istri pejabat? Lihat dirimu, hanya perempuan biasa. Bagaimana bisa mendampingi Arman?" Anissa selalu berusaha menahan diri. Ia tidak ingin membuat Arman berada dalam posisi sulit. Ia memilih diam dan membuktikan dengan tindakan bahwa ia adalah istri yang pantas. Anissa tidak pernah mengeluh, meski sering merasa lelah. Setiap kali Arman mulai goyah dan merasa frustrasi karena persaingan dalam pekerjaannya begitu ketat, Anissa selalu ada di sisinya. "Kamu pasti bisa, Mas. Aku percaya sama kamu. Semua ini hanya soal waktu," katanya sambil menggenggam tangan Arman. Anissa percaya bahwa jika mereka tetap bersama dan saling mendukung, mereka bisa melewati semuanya. Namun, ia tidak tahu bahwa suatu hari, semua pengorbanannya akan terbalas dengan cara yang menyakitkan. Anissa selalu percaya bahwa kerja keras dan kesabaran akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Sejak awal menikah, ia sudah tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Arman punya ambisi besar untuk masuk ke dunia pemerintahan, tetapi kenyataan tidak selalu berpihak pada mereka. Sebagai seorang pegawai biasa, gaji Arman tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana dengan perabotan seadanya. Setiap bulan, Anissa harus memutar otak agar keuangan mereka cukup hingga akhir bulan. Meski begitu, Anissa tidak pernah mengeluh. Ia menerima keadaan dengan lapang dada dan terus berusaha mendukung Arman. Ketika Arman mulai mengikuti berbagai ujian dan seleksi untuk naik jabatan, Anissa adalah orang pertama yang memberikan semangat. "Kamu pasti bisa, Mas. Aku percaya sama kamu,"
katanya setiap kali Arman merasa putus asa setelah gagal dalam ujian atau seleksi. Namun, kegagalan demi kegagalan membuat Arman mulai kehilangan kepercayaan diri. Suatu malam, ia pulang dengan wajah lesu, melempar tasnya ke sofa dan menghela napas panjang. "Aku gagal lagi, Nis," katanya dengan suara berat. Anissa yang sedang menyiapkan makan malam segera menghampirinya. Ia duduk di samping Arman, menggenggam tangannya erat. "Gagal itu biasa, Mas. Yang penting kamu tidak menyerah. Aku yakin, suatu hari nanti kesempatan besar akan datang." Arman hanya diam, menatap lantai dengan tatapan kosong. "Kita sudah berjuang sejauh ini, Mas. Aku akan tetap di sampingmu. Aku percaya, suatu saat nanti, semua ini akan terbayar," lanjut Anissa dengan suara lembut. Ia tahu suaminya butuh dukungan. Ia tahu Arman merasa malu karena belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Tapi ia tidak pernah mempermasalahkan itu. Selama bertahun-tahun, Anissa terus berusaha menyeimbangkan kehidupan rumah tangga mereka. Ia bekerja di sebuah toko pakaian kecil, gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Namun, keadaan semakin sulit ketika Arman memutuskan untuk mengikuti lebih banyak pelatihan dan seminar demi meningkatkan peluangnya. Biaya yang mereka keluarkan tidak sedikit. Uang tabungan mereka habis, dan seringkali Anissa harus bekerja lembur demi mendapatkan tambahan penghasilan. Ada saat di mana mereka hanya bisa makan dengan lauk sederhana karena uang harus disisihkan untuk biaya ujian Arman. "Apa kamu yakin bisa terus seperti ini, Nis?" tanya Arman suatu malam saat mereka sedang makan malam dengan menu sederhana. Anissa tersenyum. "Aku yakin, Mas. Ini hanya sementara. Nanti kalau kamu sudah berhasil, semuanya akan berubah." Tapi dalam hati, ia tahu betapa berat beban yang harus ia tanggung. Ia sering pulang larut malam dengan tubuh lelah, tetapi tetap tersenyum di depan suaminya. Ia tidak ingin Arman tahu betapa ia berjuang keras demi mempertahankan rumah tangga mereka. Suatu hari, kesempatan besar akhirnya datang. Arman mulai mendapat perhatian dari atasannya karena kerja kerasnya. Ia diminta untuk mengikuti seleksi jabatan yang lebih tinggi. Jika lolos, kehidupannya akan berubah drastis. Saat itu, mereka benar-benar berada di titik kritis. Uang yang mereka miliki hampir habis karena biaya yang dikeluarkan untuk berbagai seleksi sebelumnya. Tapi Anissa tidak ingin Arman menyerah. "Aku bisa mencari pekerjaan tambahan, Mas. Kamu tidak perlu khawatir soal biaya. Yang penting kamu fokus untuk ujian ini," katanya meyakinkan Arman. Dan itulah yang ia lakukan. Ia mengambil pekerjaan sampingan, bekerja lebih keras lagi demi memastikan Arman bisa mengikuti seleksi tanpa beban. Anissa rela tidak membeli baju baru, tidak pergi ke salon seperti wanita lain, dan menghemat setiap rupiah yang mereka miliki. Ia tahu perjuangan ini akan membuahkan hasil. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pengorbanannya akan berakhir dengan cara yang menyakitkan. Ketika nama Arman resmi masuk dalam daftar calon pejabat, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Awalnya, Anissa tidak terlalu memperhatikan. Ia pikir, mungkin suaminya hanya terlalu sibuk dengan berbagai urusan dan persiapan yang harus dilakukan. Tapi perlahan-lahan, perubahan itu semakin terasa. Arman yang dulu selalu pulang tepat waktu dan makan malam bersamanya, kini lebih sering pulang larut malam. Telepon genggamnya tak pernah lepas dari tangannya. Dan setiap kali Anissa bertanya, jawabannya selalu sama. "Banyak rapat dan pertemuan, Nis. Aku harus menjaga hubungan dengan orang-orang penting kalau mau lolos," katanya sambil mengalihkan pandangan. Anissa mencoba mengerti. Ia tahu betapa besarnya ambisi Arman, dan ia tidak ingin menjadi istri yang menghambat impian suaminya. Namun, hari-hari berikutnya membuatnya semakin merasa ada jarak di antara mereka. Arman semakin jarang berbicara dengannya. Jika dulu ia selalu berbagi cerita tentang harinya, kini ia lebih banyak diam. Ketika Anissa bertanya, ia hanya menjawab singkat atau bahkan tidak menanggapi sama sekali. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Anissa suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu. Arman hanya mengangguk tanpa menoleh. "Aku capek, Nis." Jawaban itu semakin sering ia dengar. Yang lebih menyakitkan, Anissa mulai menyadari bahwa suaminya tidak lagi memerlukannya seperti dulu.
Jika dulu Arman selalu meminta pendapatnya sebelum mengambil keputusan penting, kini ia merasa diabaikan. Ada acara pelantikan untuk para calon pejabat. Kamu mau aku temani? Tanya Anissa dengan penuh harap. Arman menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Tidak usah, ini bukan acara yang cocok untukmu. Hati Anissa mencelos. Bukan acara yang cocok untuknya? Sejak kapan ia dan Arman menjadi dua dunia yang berbeda? Namun, ia tetap berusaha sabar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase sementara. Arman hanya sedang tertekan dan butuh waktu untuk fokus. Tapi semua semakin sulit ketika ibu mertuanya mulai ikut campur. Suatu sore, saat Anissa datang ke rumah mertuanya, ia mendengar percakapan yang membuat hatinya sakit. Arman sekarang sudah di level berbeda. Seharusnya dia mencari istri yang bisa mengangkat statusnya, bukan yang cuma menjadi beban, kata ibu mertuanya kepada seorang kerabat. Anissa menahan napas. Ia ingin masuk dan membela dirinya, tetapi ia memilih untuk diam. Saat ia masuk ke ruang tamu, ibu mertuanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Kamu tahu, Anissa, kalau Arman semakin sukses, dia butuh pendamping yang bisa membantunya bersosialisasi dengan kalangan atas. Aku selalu mendukung Arman, Bu, jawab Anissa dengan suara tenang meski hatinya gemetar. Ibu mertuanya tersenyum sinis. Dukungan tidak cukup, Nak. Dunia Arman sekarang berbeda. Kamu pikir orang-orang di sana akan menerima istri yang hanya bekerja di toko pakaian? Anissa merasa darahnya berdesir, tetapi ia tidak ingin memperpanjang masalah. Saat pulang ke rumah, ia berusaha menepis kata-kata itu dari pikirannya. Namun, malam-malam berikutnya semakin sulit. Arman semakin jauh, semakin sibuk, dan semakin jarang memperhatikannya. Namun, ia tetap bersabar. Ia masih percaya bahwa setelah semua ini selesai, Arman akan kembali seperti dulu. Yang tidak ia sadari, perubahannya bukanlah sementara. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Hari besar itu akhirnya tiba. Arman resmi dilantik sebagai pejabat tinggi di daerahnya. Sejak pagi, suasana di rumah terasa berbeda. Telepon genggam Arman terus berdering, pesan-pesan ucapan selamat berdatangan, dan tamu-tamu penting silih berganti menghubunginya. Anissa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan kesibukan suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia bangga karena semua perjuangan mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ia ingat betul bagaimana Arman pernah merasa putus asa, bagaimana ia selalu menyemangatinya, dan bagaimana ia rela bekerja siang malam demi membantu suaminya mencapai posisi ini. Namun, di balik kebanggaan itu, ada perasaan aneh yang mengusik hatinya. Arman tampak begitu sibuk, tetapi bukan hanya karena urusan pekerjaannya, ia juga terlihat semakin menjauh darinya. Saat pelantikan berlangsung, Anissa duduk di barisan belakang, jauh dari tamu-tamu penting yang berkumpul di barisan depan. Ia tidak keberatan, karena ia tahu posisi seorang istri bukanlah pusat perhatian di acara seperti ini. Yang penting baginya adalah melihat Arman berdiri di podium, mengenakan jas rapi, dengan senyum bangga di wajahnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya terdiam. Saat Arman memberikan pidato, ia menyebut banyak orang, atasan yang telah membimbingnya, rekan-rekan yang selalu mendukungnya, bahkan beberapa nama pejabat lain yang membantu perjalanannya. Tapi nama Anissa tidak disebut sama sekali. Anissa mencoba menenangkan dirinya. Mungkin Arman hanya gugup. Mungkin ia lupa. Namun, semakin hari, perasaan janggal itu semakin kuat. Arman mulai sering pulang larut malam, lebih sering berada di luar rumah, dan setiap kali Anissa bertanya, ia selalu menjawab dengan singkat, "Ada rapat," atau "Aku sibuk," menjadi jawaban yang selalu keluar dari mulutnya. Namun, Anissa masih mencoba bersabar. Ia masih menyiapkan makanan favorit suaminya meskipun seringkali hanya dibiarkan dingin di meja makan. Ia masih menunggu Arman pulang meskipun seringkali akhirnya tertidur sendiri di sofa. Sampai suatu hari, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya hancur. Saat ia berkunjung ke rumah mertua, ia mendengar ibu mertuanya berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Anissa itu tidak pantas untuk Arman. Lihatlah, sekarang anakku sudah sukses. Dia butuh istri yang lebih berkelas, yang bisa mendampinginya dalam acara-acara penting,
bukan perempuan sederhana yang tidak tahu cara bersikap di lingkungan elit. Anissa berdiri kaku di balik pintu. Dadanya terasa sesak, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia masuk ke ruang tamu dan menatap ibu mertuanya dengan mata bergetar. "Apa ibu benar-benar berpikir seperti itu?" tanyanya dengan suara pelan. Ibu mertuanya menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku hanya berkata jujur, Anissa. Kamu tahu sendiri, dunia Arman sudah berubah. Kamu pikir dia masih butuh perempuan yang hanya bekerja di toko pakaian?" Anissa menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin bertengkar, tidak ingin memperlihatkan betapa hancurnya perasaannya saat ini. Namun, semakin hari, ia menyadari bahwa bukan hanya mertuanya yang berpikir seperti itu. Arman sendiri mulai menunjukkan sikap yang sama. Setiap kali mereka menghadiri acara resmi, Arman selalu menjaga jarak darinya. Jika dulu ia selalu menggandeng tangan Anissa dengan bangga, kini ia lebih sering berjalan di depan, seakan-akan tidak ingin orang lain melihat mereka bersama. Ia mulai menghindari memperkenalkan Anissa kepada rekan-rekannya, dan jika ada yang bertanya tentang istrinya, ia hanya menjawab dengan singkat, tanpa ekspresi. Seakan-akan Anissa hanyalah bagian dari masa lalunya. Seakan-akan semua perjuangan yang mereka lalui bersama tidak ada artinya lagi. Anissa duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka, menatap meja makan yang masih penuh dengan hidangan yang tak tersentuh. Arman belum pulang lagi malam ini. Awalnya, Anissa selalu berusaha memahami kesibukan suaminya. Jabatan barunya memang menuntut banyak hal, dan ia ingin tetap menjadi istri yang sabar. Namun, seiring waktu, Arman semakin menjauh. Bahkan saat ia ada di rumah, sikapnya begitu dingin dan acuh. Anissa mulai mendengar bisikan-bisikan di sekelilingnya. Tetangga, rekan kerja di tempatnya bekerja, bahkan teman-teman Arman sendiri mulai membicarakan sesuatu yang membuat hatinya berdebar. "Suamimu sekarang dekat dengan seseorang," bisik seorang teman kerja. "Anak seorang pejabat. Cantik, anggun, dan sering terlihat bersamanya di berbagai acara." Anissa ingin mengabaikan gosip itu. Ia ingin percaya bahwa Arman tidak akan sekejam itu. Ia ingin percaya bahwa semua perjuangan mereka selama ini tidak akan berakhir dengan pengkhianatan. Tapi semua itu berubah ketika ia melihat dengan matanya sendiri. Malam itu, Anissa memutuskan untuk menunggu Arman di depan kantor pemerintah tempatnya bekerja. Ia ingin memberikan kejutan, ingin mengajak Arman makan malam berdua seperti dulu, mencoba mengembalikan hubungan mereka yang semakin renggang. Namun yang ia lihat bukanlah Arman yang keluar sendirian dari gedung itu. Di bawah lampu jalan yang temaram, Arman berjalan bersama seorang wanita berpenampilan mewah. Wanita itu menggandeng tangannya dengan mesra, menatapnya dengan senyum penuh arti. Anissa terpaku di tempatnya, napasnya tercekat. Ia ingin percaya bahwa itu hanya rekan kerja, hanya seorang kolega. Tapi saat Arman menundukkan wajahnya ke arah wanita itu dan membisikkan sesuatu yang membuatnya tertawa kecil, Anissa tahu, ini bukan sekadar hubungan profesional. Dunia Anissa seakan runtuh saat itu juga. Malam itu, ia pulang dengan hati yang hancur, tetapi masih menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Mungkin masih ada penjelasan. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi Arman semakin berubah. Setiap kali Anissa mencoba bicara, Arman selalu menghindar. Setiap kali ia bertanya, jawaban Arman hanya sekadar, "Aku sibuk," atau "Jangan terlalu berpikir macam-macam." Seminggu kemudian, kepastian itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. Anissa yang sedang merapikan rumah segera menghampiri dengan harapan bahwa mereka akhirnya bisa bicara dari hati ke hati. Namun, yang keluar dari mulut Arman bukanlah kata-kata yang ia harapkan. "Aku ingin kita bercerai." Anissa membeku. Tangannya yang memegang lap piring gemetar. Matanya membelalak menatap suaminya. "Apa?" Suaranya hampir tak terdengar. Arman menarik napas dalam. "Aku rasa kita sudah tidak cocok lagi. Hidupku sekarang berbeda, dan aku butuh pasangan yang bisa mendukungku di lingkungan yang baru." Anissa tertawa kecil, getir. "Mendukungmu? Lalu selama ini aku ini apa? Apa aku bukan orang yang selalu ada untukmu sejak awal? Apa aku tidak cukup mendukungmu?" Arman menghindari tatapannya.
Bukan begitu. Aku hanya merasa, sudah saatnya kita berpisah. Sudah saatnya. Anissa mengulang kata-kata itu dengan suara bergetar. Setelah semua yang kita lalui bersama, kau hanya bilang, sudah saatnya? Tidak ada jawaban. Anissa menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu alasan sebenarnya. Wanita itu, sosialita yang sejak beberapa waktu lalu selalu dikaitkan dengan Arman. Jadi ini tentang dia, bukan? Suara Anissa dingin, penuh luka. Arman menghela napas panjang. Jangan membuat ini semakin sulit. Anissa, aku sudah memutuskan. Anissa merasakan kemarahan mendidih di dadanya. Kau sudah memutuskan? Begitu saja? Tanpa memikirkan bagaimana perasaanku? Setelah semua pengorbananku untukmu. Arman menatapnya, kali ini dengan tatapan yang kosong. Aku tidak ingin memperpanjang ini. Aku akan mengurus perceraian secepatnya. Anissa menegakkan tubuhnya, menghapus air mata yang jatuh di pipinya. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja, Arman? Suaranya rendah, tetapi penuh ketegasan. Aku tidak akan semudah itu menyerahkan semua yang telah aku bangun bersamamu. Anissa duduk di bangku panjang ruang sidang, tangannya mengepal erat di pangkuannya. Matanya memandang lurus ke depan, berusaha menahan segala emosi yang bergemuruh di dalam dadanya. Hari ini adalah hari yang seharusnya tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Hari di mana Arman, lelaki yang dulu ia cintai dan perjuangkan, akan melepaskan ikatan mereka dengan begitu mudahnya. Di hadapannya, Arman berdiri dengan ekspresi datar, seolah semua ini hanyalah prosedur biasa yang harus segera diselesaikan. Sementara di sisi lain, mertuanya, wanita yang sejak awal tidak pernah menyukai kehadirannya, duduk dengan dagu terangkat tinggi. Ada kepuasan di wajahnya, seolah ini adalah kemenangan yang sudah ia nantikan sejak lama. Hakim mulai membaca berkas-berkas di hadapannya. Anissa mendengar dengan saksama, tapi pikirannya terasa kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk yang belum juga berakhir. Saudara Arman, apakah Anda tetap pada keputusan untuk mengajukan perceraian? Suara hakim terdengar jelas, memecah keheningan di ruangan itu. Tanpa ragu sedikitpun, Arman mengangguk. Ya, Yang Mulia. Saya sudah mempertimbangkannya matang-matang. Hakim lalu menoleh ke arah Anissa. Saudari Anissa, apakah Anda keberatan dengan gugatan ini? Anissa menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Keberatan? Tentu saja ia keberatan. Bagaimana bisa ia tidak keberatan ketika lelaki yang selama ini ia dukung mati-matian, yang telah ia berikan seluruh cinta dan pengorbanannya, kini dengan mudahnya ingin membuangnya? Tapi saat ia menoleh ke arah Arman, dan melihat keteguhan di matanya, bukan rasa bersalah, bukan keraguan, hanya ketegasan seorang pria yang sudah menetapkan pilihannya. Anissa tahu, tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan di sini. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Tidak, Yang Mulia." Mertuanya langsung tersenyum sinis, seolah Anissa baru saja menerima kekalahan telak. Beberapa kerabat Arman yang hadir saling berbisik satu sama lain, menatapnya dengan tatapan yang penuh belas kasihan sekaligus penghinaan. Sudah kuduga, wanita seperti dia tidak akan bertahan lama. Arman pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia sekarang sudah menjadi pejabat, masa istrinya tetap wanita biasa begini? Setiap bisikan itu menusuk hati Anissa seperti pisau. Tak butuh waktu lama, keputusan hakim pun dijatuhkan. Mulai hari ini, pernikahan antara saudara Arman dan saudari Anissa resmi berakhir secara hukum. Palu diketuk, dan dalam sekejap, semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun runtuh. Anissa bangkit dari tempat duduknya, berusaha tetap berdiri tegak meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Arman untuk terakhir kalinya, berharap setidaknya ada sedikit penyesalan di wajah pria itu. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan. Seolah perpisahan ini bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Arman melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Anissa hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, membawa serta semua kenangan yang dulu pernah mereka ukir bersama. Saat ia berjalan keluar gedung pengadilan, hujan mulai turun, membasahi jalanan yang sudah ramai oleh kendaraan lalu lalang. Ia berdiri di trotoar, memandang langit yang kelabu. Hatinya terasa hampa. Seseorang menepuk pundaknya.
Kau baik-baik saja, nak? Suara seorang wanita tua yang menjual bunga di dekat sana terdengar lembut. Anissa tersenyum tipis, meski air matanya hampir jatuh. Aku baik-baik saja, Bu. Tapi kenyataannya, ia tidak baik-baik saja. Ia kehilangan segalanya. Rumah, suami, dan martabatnya di depan keluarga Arman. Malam itu, ia pulang ke kos kecil yang baru saja ia sewa. Ruangan sempit itu jauh berbeda dari rumah yang dulu ia tempati bersama Arman. Hanya ada satu kasur kecil, sebuah meja kayu tua, dan lemari sederhana yang isinya hanya beberapa pakaian yang berhasil ia bawa pergi. Duduk di lantai, Anissa akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia tidak akan pernah melupakan ini. Tidak akan pernah melupakan bagaimana ia dipermalukan, bagaimana ia dibuang seperti barang tak berharga setelah semua yang ia lakukan. Tapi ia tidak akan selamanya seperti ini. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang pernah dicampakkan. Ia akan membuat Arman menyesal. Anissa membuka matanya di pagi hari dengan perasaan kosong. Sinar matahari yang menembus jendela kecil kamar kosnya tidak mampu menghangatkan hatinya yang masih dipenuhi luka. Sudah seminggu sejak perceraian itu, dan selama itu pula ia berusaha menerima kenyataan bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi peran sebagai istri seorang pejabat, dan tidak ada lagi orang yang bisa ia andalkan. Ia merapatkan jaket tipisnya dan melangkah keluar. Langkah kakinya membawanya ke sebuah warung kecil di ujung jalan, tempat ia mulai mencari pekerjaan sementara. Pemilik warung, seorang wanita parubaya bernama Burina, memberinya pekerjaan sebagai pelayan. Hari-hari pertama terasa berat. Ia terbiasa hidup sederhana, tapi tidak dengan tatapan kasihan dari orang-orang sekitar. Beberapa pelanggan bahkan mengenalinya sebagai mantan istri Arman. "Kau Anissa, kan? Mantan istri Pak Arman?" tanya seorang ibu dengan nada sinis. Anissa menelan ludah, mengangguk pelan. "Wah, kasihan sekali. Ya, dulu selalu ada di samping pejabat, sekarang malah jadi pelayan warung," bisik seorang pelanggan lainnya. Ia pura-pura tidak mendengar, terus bekerja seolah komentar itu tidak menyakitinya. Tapi setiap malam, saat kembali ke kamar kosnya yang sempit, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Namun, Anissa bukan wanita lemah. Ia menolak tenggelam dalam keterpurukan. Ia mulai berpikir bagaimana bisa keluar dari kondisi ini, bagaimana membangun hidupnya kembali tanpa bergantung pada siapapun. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan meja warung, Burina duduk di depannya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau perempuan yang kuat, Anissa. Aku melihat bagaimana kau bekerja, bagaimana kau tidak mengeluh meski orang-orang merendahkanmu," ujar Burina. Anissa tersenyum kecil, meski hatinya masih sakit. "Aku tidak punya pilihan lain, Bu." Burina menghela napas. "Dulu aku juga pernah mengalami masa sulit. Suamiku meninggal saat anak-anakku masih kecil, dan aku harus mencari cara bertahan hidup. Aku memulai usaha kecil-kecilan sampai akhirnya bisa punya warung ini. Aku melihat semangat itu dalam dirimu, Anissa. Jangan biarkan kegagalan ini membuatmu jatuh selamanya." Kata-kata itu menyentuh hatinya. Malam itu, Anissa berpikir lebih dalam. Ia tidak ingin selamanya menjadi pelayan warung. Ia ingin lebih dari ini. Ia mulai mencari cara untuk memulai bisnis sendiri. Dengan sedikit tabungan yang tersisa, ia mencoba membuat makanan ringan untuk dijual di warung Burina. Awalnya hanya beberapa bungkus keripik dan kue kering, tapi lama-kelamaan, pelanggan mulai menyukainya. Melihat peluang itu, Anissa semakin bersemangat. Ia belajar cara memasarkan produknya, mencari bahan baku dengan harga lebih murah, dan mulai menjual produknya ke toko-toko kecil di sekitar kota. Tidak mudah. Ia harus bangun sebelum subuh, membuat adonan, mengemas produk, dan mengantarkan dagangannya sendiri. Kadang ia lelah, kadang ia ingin menyerah. Tapi setiap kali mengingat bagaimana Arman dan keluarganya memperlakukannya, tekadnya semakin kuat. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha makanan ringan di pasar grosir. Pak Rahmat, pria parubaya yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, tertarik dengan produknya. "Kamu punya potensi, Anissa. Produkmu enak, kemasannya menarik. Tapi kalau ingin berkembang lebih besar, kamu butuh strategi yang lebih baik,"
kata Pak Rahmat. Dari pria itu, Anissa belajar tentang bisnis lebih dalam. Ia mulai memperbaiki sistem produksinya, mencari pemasok yang lebih baik, bahkan mencoba memasarkan produknya secara online. Bulan demi bulan berlalu, dan bisnisnya mulai tumbuh. Dari yang awalnya hanya titip jual di warung kecil, kini produknya mulai masuk ke supermarket lokal. Ia juga mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya. Suatu malam, saat ia duduk di depan laptopnya, melihat laporan penjualan yang terus meningkat, ia tersenyum. Ia telah berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit. 5 tahun berlalu, dan kini hidupnya benar-benar berbeda. Ia bukan lagi Anissa yang dulu menangis di ruang sidang, bukan lagi wanita yang dipandang sebelah mata oleh mertuanya. Ia telah menjadi seseorang yang mandiri dan sukses. Dan kini, saat nama Arman kembali muncul dalam hidupnya, ia tahu inilah waktunya untuk membalas semua yang pernah ia alami. Anissa menatap langit malam dari balkon apartemennya yang luas. 5 tahun berlalu dengan cepat, tetapi luka yang dulu begitu dalam kini telah berubah menjadi bara semangat. Ia bukan lagi wanita yang menangis dalam kesepian karena dikhianati. Sekarang, ia adalah seorang pebisnis sukses, pemilik beberapa perusahaan makanan yang telah merambah pasar nasional. Tangannya memegang secangkir teh hangat, sementara pikirannya mengembara ke masa lalu. Ingatannya tentang Arman dan perlakuan keluarganya sudah lama ia kubur. Tetapi kini nama itu kembali muncul dalam hidupnya, membawa serta gosip yang beredar di berbagai media. Arman kini memang memiliki jabatan tinggi sebagai pejabat di pemerintahan daerah. Namun, bersama dengan popularitasnya, muncul pula kabar miring tentang dirinya. Dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, hingga skandal dengan perempuan lain mulai memenuhi pemberitaan. Anissa tidak kaget. Arman memang selalu ambisius, dan pria seperti dia tidak akan puas hanya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Jika benar ia telah melakukan korupsi, berarti ia masih sama seperti dulu, mencari cara instan untuk mendapatkan yang diinginkannya tanpa peduli siapa yang ia hancurkan di sepanjang jalan. Anissa tersenyum kecil. Inilah saatnya. Ia tidak akan terburu-buru. Ia sudah belajar bahwa kemenangan terbaik bukan didapat dengan emosi, tetapi dengan rencana yang matang. Arman telah meremehkannya dulu, membuangnya seperti barang usang. Kini, ia akan membalasnya dengan cara yang lebih menyakitkan, menghancurkan segalanya yang telah Arman bangun dengan tipu daya dan kebohongan. Menggali informasi. Langkah pertama Anissa adalah mengumpulkan informasi. Ia tidak mau bertindak gegabah tanpa bukti yang cukup. Dengan jaringan bisnis yang ia miliki, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang kasus Arman. Dari beberapa kenalan di kalangan pengusaha, ia mendapatkan informasi bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Arman diduga penuh dengan penyimpangan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan ke rekening-rekening mencurigakan. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Arman kini hidup jauh lebih mewah dari gaji resminya. Ia memiliki beberapa properti di lokasi strategis, sering menghabiskan waktu di klub-klub eksklusif, dan bahkan terlihat dekat dengan seorang wanita muda dari keluarga pejabat berpengaruh. Semakin ia menggali, semakin jelas betapa kotornya permainan Arman. Anissa tidak bisa membiarkan ini. Tidak hanya karena dendam pribadinya, tetapi juga karena ia tahu betapa banyak orang yang akan dirugikan jika Arman terus berkuasa dengan cara licik seperti ini. Ia menghubungi seorang temannya yang bekerja di media investigasi. "Aku punya informasi menarik tentang seorang pejabat yang mungkin akan mengguncang pemerintahan," katanya singkat. Temannya, seorang jurnalis yang dikenal berani, langsung tertarik. Mereka sepakat untuk bertemu dan membahas strategi untuk mengungkap skandal ini ke publik. Arman mulai gelisah. Beberapa minggu berlalu, dan perlahan-lahan berita tentang dugaan korupsi Arman mulai muncul di media. Tidak ada yang menyebut namanya secara langsung, tetapi deskripsi yang diberikan sudah cukup membuat banyak orang curiga. Arman mulai gelisah. Ia tidak lagi setenang dulu. Di dalam kantornya yang megah, ia membaca berita dengan ekspresi tegang. "Siapa yang berani menyebarkan ini?" gumamnya, matanya menyipit curiga. Istrinya yang sekarang, seorang wanita muda bernama Saskia, ikut membaca berita itu dengan wajah panik. "Arman, ini bisa menghancurkan kita. Kalau ini benar-benar diselidiki,
kita bisa kehilangan segalanya. Arman menghembuskan napas berat. Ia tahu bahwa dunia politik penuh dengan intrik, tetapi kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah seseorang sedang menargetkannya secara khusus. Dan ia mulai merasa bahwa seseorang itu adalah Anissa. Pertemuan yang tak terhindarkan. Suatu malam, Arman menghadiri sebuah acara gala yang dihadiri banyak pejabat dan pengusaha ternama. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap kuat meskipun gosip buruk mulai beredar. Namun, di tengah keramaian, pandangannya tiba-tiba tertuju pada satu sosok yang tak ia sangka akan ia temui malam itu. Anissa. Ia berdiri di sana dengan gaun elegan, rambutnya tertata sempurna, dan auranya begitu memikat. Bukan lagi wanita sederhana yang dulu ia tinggalkan. Ia tampak seperti wanita berkelas, penuh percaya diri, dan berwibawa. Seketika, Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anissa berjalan mendekat dengan senyum tipis. Lama tidak bertemu, Arman. Arman mencoba menyembunyikan kegugupannya. Anissa, aku tidak menyangka kau akan ada di sini. Aku juga tidak menyangka akan melihatmu dalam keadaan seperti ini, jawab Anissa tenang, matanya menyeratkan sesuatu yang membuat Arman tidak nyaman. Ia tahu bahwa Anissa pasti ada hubungannya dengan berita-berita buruk yang mulai menyerangnya. Dan jika benar begitu, maka ia dalam bahaya besar. Namun, sebelum Arman bisa mengatakan sesuatu lagi, Anissa sudah melangkah pergi, meninggalkannya dengan sejuta kegelisahan. Di sudut ruangan, Anissa tersenyum puas. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan memastikan Arman jatuh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Anissa tidak pernah main-main dalam melakukan sesuatu, terlebih ketika menyangkut pembalasan terhadap orang yang telah menghancurkannya. Ia sudah lama belajar bahwa orang seperti Arman tidak bisa dijatuhkan dengan cara yang sembrono. Butuh bukti kuat, strategi matang, dan yang terpenting, waktu yang tepat. Dengan koneksi yang ia bangun selama 5 tahun terakhir, Anissa mulai menggali lebih dalam tentang korupsi yang dilakukan Arman. Ia bertemu dengan beberapa pengusaha yang pernah berurusan dengan proyek-proyek yang dikelola Arman. Sebagian dari mereka terpaksa menyuap agar bisa mendapatkan tender, sebagian lagi justru menjadi korban pemerasan. Ada pula kontraktor kecil yang terpaksa gulung tikar karena permainan kotor Arman dalam menentukan anggaran. Aku pernah dipaksa menaikkan harga bahan bangunan lebih tinggi dari yang seharusnya, kata seorang kontraktor tua yang ditemuinya di sebuah restoran mewah. Padahal dananya dari pemerintah, tapi selisihnya masuk ke kantong pribadi pejabat yang menangani proyek itu. Aku tidak bisa menolak, kalau tidak, perusahaanku tidak akan diberi kesempatan lagi untuk bekerja. Kontraktor itu bukan satu-satunya yang berbicara. Ada juga seorang mantan pegawai pemerintahan yang mengetahui seluk-beluk permainan kotor Arman. Dia tidak bekerja sendiri, ujar pria itu dengan nada serius. Ada banyak pejabat yang terlibat. Tapi Arman adalah orang yang paling rakus. Dia ingin lebih dari yang seharusnya. Semakin banyak informasi yang Anissa dapatkan, semakin jelas bahwa Arman telah membangun kekuasaannya di atas fondasi korupsi dan pengkhianatan. Namun, ia sadar bahwa menjatuhkan Arman tidak bisa dilakukan dengan satu pukulan telak. Butuh strategi, dan yang lebih penting, butuh momentum yang tepat. Pertemuan rahasia. Suatu malam, Anissa menerima undangan dari seseorang yang mengaku memiliki informasi penting tentang Arman. Ia datang ke sebuah kafe kecil yang terletak jauh dari pusat kota. Tidak ada yang mencurigakan dengan tempat itu, tetapi naluri bisnisnya membuatnya tetap waspada. Di salah satu sudut ruangan, seorang pria paruh baya menunggunya. Wajahnya penuh keraguan, tetapi juga ketakutan. Aku tahu siapa dirimu, katanya setelah Anissa duduk di hadapannya. Aku tahu kau punya masalah dengan Arman, dan aku juga tahu kau ingin menjatuhkannya. Anissa tidak langsung bereaksi. Ia hanya menyesap kopinya dan menunggu pria itu melanjutkan. Aku mantan bawahannya, lanjut pria itu. Dulu aku mengaguminya. Dia cerdas, ambisius, dan terlihat punya masa depan cerah. Tapi setelah beberapa tahun bekerja dengannya, aku sadar bahwa dia tidak lebih dari seorang penipu besar. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisi dokumen. Ini adalah bukti transaksi keuangan yang mencurigakan.
Ada banyak proyek yang uangnya tidak sampai ke tempat yang seharusnya. Kalau kau pintar, kau bisa menggunakan ini untuk menjatuhkannya. Anissa menerima amplop itu dengan tenang. Ia tidak bertanya bagaimana pria itu mendapatkan dokumen itu, karena ia tahu orang seperti Arman pasti memiliki banyak musuh. Sebelum pergi, pria itu menatap Anissa dengan serius. Kau harus hati-hati. Arman bukan orang yang mudah dijatuhkan. Dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya. Anissa hanya tersenyum. Aku sudah lama belajar untuk tidak takut. Langkah awal untuk kehancuran Arman. Keesokan harinya, Anissa mulai menyusun rencananya. Ia menghubungi jurnalis yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Kali ini, bukan sekadar gosip yang akan ia sebarkan, tetapi bukti nyata yang bisa membuat Arman jatuh. Namun, sebelum informasi itu dipublikasikan, ia ingin memastikan bahwa Arman tidak memiliki jalan keluar. Ia menemui seorang pengacara yang dikenal ahli dalam menangani kasus korupsi. Setelah melihat dokumen yang Anissa berikan, pengacara itu mengangguk dengan ekspresi serius. Dengan bukti ini, kita bisa membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, kata pengacara itu. Tapi kita butuh lebih banyak saksi agar kasus ini benar-benar kuat. Anissa sudah menduganya. Ia tahu Arman tidak bisa dijatuhkan hanya dengan selembar dokumen. Ia butuh suara dari orang-orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan Arman. Panik di pihak Arman. Sementara itu, di kantor Arman, suasana mulai memanas. Beberapa bawahannya datang membawa laporan bahwa media sudah mulai mengendus skandal korupsi yang melibatkannya. Pak, kita harus bertindak. Kalau tidak, ini bisa semakin besar, ujar salah satu stafnya. Arman menggertakkan giginya. Ia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Anissa, gumamnya pelan, tetapi penuh amarah. Ia tidak menyangka wanita yang pernah ia tinggalkan dulu kini bisa menjadi ancaman besar bagi dirinya. Arman harus bertindak cepat. Ia menghubungi beberapa orang penting yang masih setia kepadanya. Ia butuh strategi untuk menghentikan ini sebelum semuanya lepas kendali. Namun, yang tidak ia sadari, Anissa sudah selangkah lebih maju. Perang terbuka. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di berbagai media. Judulnya mencolok. Dugaan korupsi besar-besaran di pemerintahan. Seorang pejabat tinggi diduga terlibat. Meski nama Arman belum disebut secara langsung, semua orang sudah bisa menebak siapa yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, penyelidikan resmi mulai dilakukan. Media terus menggali, dan semakin banyak bukti mulai bermunculan. Arman terpojok. Ia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan penyelidikan, tetapi kali ini ia menghadapi lawan yang lebih kuat dari yang ia kira. Anissa hanya menunggu saat yang tepat untuk membuat pukulan terakhir. Ketika akhirnya penyelidikan sampai pada tahap yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi, Arman dipanggil untuk diperiksa oleh lembaga anti korupsi. Dan saat itulah, Anissa memutuskan untuk muncul ke publik. Ia memberikan pernyataan resmi sebagai salah satu orang yang mengetahui bagaimana korupsi Arman berjalan selama bertahun-tahun. Wajah Arman yang dulu selalu sombong dan percaya diri kini berubah penuh ketakutan. Ia tahu bahwa semua ini adalah ulah Anissa. Dan kali ini, ia tidak bisa lari dari kejatuhannya. Anissa sudah terlalu lama diam. Kini, waktunya untuk bertindak. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, ia mulai menyebarkan informasi mengenai korupsi Arman secara diam-diam. Ia tahu bahwa jika menyerang secara langsung, Arman akan berusaha membungkamnya. Maka dari itu, ia memilih cara yang lebih halus, menggunakan media dan para aktivis untuk mengguncang nama mantan suaminya itu. Ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang dikenal sering membongkar kasus besar. Lewat pertemuan rahasia, ia menyerahkan sebagian bukti korupsi Arman. Aku ingin ini disebarkan perlahan, tapi pasti, ujar Anissa dengan tenang. Buat semua orang penasaran dan mulai mempertanyakan kejujuran Arman. Jurnalis itu tersenyum tipis. Aku mengerti. Kita mulai dari gosip kecil dulu. Lalu kita tingkatkan intensitasnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, dia tidak bisa lari lagi. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, berita-berita kecil tentang dugaan korupsi dalam proyek yang dikelola oleh Arman mulai bermunculan. Awalnya,
Hanya blog dan media online kecil yang memberitakan. Namun, perlahan, media nasional mulai ikut meliputnya. Panik di pihak Arman. Di kantor Arman, situasi semakin panas. "Pak, berita ini semakin menyebar luas," lapor seorang stafnya. Awalnya hanya dugaan, tapi sekarang media mulai menyebutkan angka-angka yang cukup mencurigakan. Arman membanting koran di tangannya. "Siapa yang membocorkan ini?" bentaknya marah. Ia tahu bahwa banyak orang yang tidak menyukainya, tetapi ia belum bisa memastikan siapa dalang di balik semua ini. "Aku tidak ingin berita ini berkembang lebih jauh. Gunakan pengaruh kita untuk menekan media. Cari tahu siapa yang memulai ini." Namun, seberapapun ia mencoba menutupinya, kabar buruk itu sudah terlanjur tersebar. Jaringan pendukung Anissa mulai bergerak. Sementara itu, Anissa tidak hanya berhenti pada media. Ia juga bekerja sama dengan para aktivis anti korupsi. Dengan koneksi yang ia bangun selama 5 tahun terakhir, ia bisa memastikan bahwa kasus ini tidak akan hilang begitu saja. Para aktivis mulai mengadakan diskusi publik, membahas bagaimana banyak proyek pemerintahan dikorupsi oleh pejabat tak bertanggung jawab. Nama Arman mulai disebut-sebut dalam berbagai forum. Di media sosial, tagar tentang dugaan korupsi Arman mulai trending. Para netizen mulai mempertanyakan dari mana kekayaan Arman yang begitu besar berasal. Foto-foto rumah mewah dan gaya hidupnya yang glamor mulai beredar di internet. Banyak yang mulai menduga bahwa Arman tidak sebersih yang selama ini ia klaim. Ketakutan Arman semakin nyata. Arman semakin panik. Ia mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak. Beberapa rekan sesama pejabat yang dulu mendukungnya kini mulai menjauh. Mereka takut ikut terseret dalam kasus yang mulai memanas ini. Ia mencoba menyuap beberapa jurnalis agar berhenti memberitakan kasusnya, tetapi tidak semua bisa dibungkam. Setiap kali satu berita berhasil ia redam, 2 berita baru muncul menggantikannya. Di dalam kantornya, ia mengamati berita terbaru yang ditampilkan di layar televisi. Lembaga anti korupsi mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dana dalam proyek pemerintahan. Seorang pejabat tinggi diduga terlibat dalam aliran dana gelap yang merugikan negara miliaran rupiah. Arman menghela napas panjang. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Tapi yang paling mengganggunya adalah satu hal. Siapa yang berada di balik semua ini? Ia mulai menghubungi beberapa orang kepercayaannya, mencari tahu siapa yang berani menyerangnya dari bayangan. Namun, saat nama Anissa muncul dalam laporan yang diterimanya, matanya membelalak tak percaya. Pertemuan tak terduga. Suatu malam, ketika Anissa pulang dari kantornya, ia dikejutkan oleh seorang pria yang menunggunya di depan gedung. Arman. Wajah pria itu penuh amarah, tetapi juga ketakutan. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara tajam. Anissa hanya tersenyum sinis. "Akhirnya kau sadar siapa yang ada di balik semua ini." Arman mendekatinya, matanya menatap tajam. "Kau pikir kau bisa menjatuhkanku begitu saja? Aku masih punya kekuasaan. Anissa, kalau kau pintar, kau akan berhenti sekarang sebelum terlambat." Anissa tidak mundur sedikit pun. 5 tahun lalu, kau menghancurkan hidupku, katanya pelan, tetapi penuh emosi. Sekarang, aku akan memastikan kau merasakan hal yang sama. Arman mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu bahwa Anissa bukan lagi wanita lemah yang bisa ia injak-injak begitu saja. "Aku memperingatkanmu," ujar Arman sebelum pergi. "Kau tidak akan menang." Anissa hanya tersenyum. "Kita lihat saja." Jatuhnya Arman. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, penyelidikan resmi terhadap Arman semakin dalam. Bukti-bukti yang dikumpulkan Anissa mulai digunakan oleh pihak berwenang. Sidang pertama Arman diumumkan, dan media mulai memberitakan tentang kemungkinan ia akan kehilangan jabatannya. Sementara itu, beberapa rekannya yang dulu setia mulai mengkhianatinya. Mereka memberikan kesaksian bahwa Arman memang terlibat dalam penyalahgunaan dana. Hari demi hari, tekanan semakin besar. Dan akhirnya, satu keputusan besar diumumkan. Arman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi besar-besaran. Saat berita itu tersebar, Anissa hanya tersenyum puas. Ia telah memenangkan perang ini. Dan kini, ia bisa melangkah maju, meninggalkan masa lalu dengan kepala tegak.
Tekanan dari pihak hukum. Arman merasa dunianya mulai runtuh. Dulu, ia begitu percaya diri dengan posisinya yang kuat, jabatannya yang tinggi, dan kekuasaan yang membuatnya tak tersentuh. Tetapi sekarang, setiap hari ada berita baru yang membongkar kebusukannya. Setiap malam, ia tidur dengan perasaan gelisah, takut kapan saja akan ada panggilan resmi dari kejaksaan atau penggeledahan di rumah dan kantornya. Sidang pertamanya baru diumumkan, tetapi sudah cukup untuk membuat investor yang dulu berebut bekerja sama dengannya mulai menarik diri. Rekan-rekan politik yang dulu setia padanya kini menjauh, berpura-pura tidak mengenalnya. "Maaf, Arman, aku tidak bisa membantumu kali ini. Aku juga sedang diawasi, kau urus saja masalahmu sendiri." Bahkan, beberapa orang yang dulu menjadi kroninya mulai membocorkan lebih banyak informasi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Di meja kantornya yang mewah, Arman duduk termenung. Tangannya gemetar saat membaca dokumen yang baru saja diserahkan oleh pengacaranya. "Kita dalam masalah besar," ujar pengacaranya dengan wajah tegang. "Mereka punya cukup bukti untuk menjeratmu. Jika ini terus berlanjut, kau bisa kehilangan segalanya, termasuk kebebasanmu." Arman mengerang frustasi, membanting dokumen itu ke meja. "Tidak, aku tidak akan masuk penjara." Namun, kenyataan sudah terlalu jelas. Ia dikepung dari segala arah. Pengkhianatan orang-orang terdekat. Ketika Arman sedang dalam puncak kejayaan, ia merasa bisa mendapatkan segalanya, termasuk wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih berkelas daripada Anissa. Ia meninggalkan istrinya yang dulu setia menemaninya sejak awal, hanya demi wanita yang menawarkan kemewahan semu. Tapi kini, saat ia berada di jurang kehancuran, wanita itu bahkan tak sudi menatapnya lagi. "Aku tidak mau terlibat dalam masalahmu, Arman," ujar wanita itu dengan wajah dingin. "Apa maksudmu? Bukankah kau bilang kau akan selalu bersamaku?" Wanita itu terkekeh. "Itu dulu, saat kau masih berjaya. Sekarang, aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu." Dengan santai, ia mengambil tas mahalnya dan berjalan pergi, meninggalkan Arman yang masih terperangah. Arman menggebrak meja. "Dasar wanita murahan. Kau hanya memanfaatkanku." Namun, wanita itu bahkan tidak menoleh. Ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, hidup mewah selama beberapa tahun, dan kini ia bisa mencari mangsa lain. Dan yang lebih menyakitkan bagi Arman, istri sahnya, yang dulu ia anggap tidak pantas untuknya, juga sudah tak peduli. Ia menghubungi wanita yang dulu ia tinggalkan, hanya untuk mendapatkan jawaban yang lebih menyakitkan. "Aku tidak peduli dengan nasibmu, Arman. Kau pikir aku masih mengharapkanmu setelah semua yang kau lakukan?" Lalu teleponnya langsung dimatikan. Arman menggertakkan giginya. Ia dikelilingi orang-orang, tetapi kini tak ada seorang pun yang benar-benar di sisinya. Anissa muncul sebagai dalang di balik kehancurannya. Saat keadaan semakin buruk, Arman akhirnya mulai mendapatkan petunjuk tentang siapa yang telah merencanakan semua ini. Anissa, wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Wanita yang ia rendahkan dan ia tinggalkan begitu saja, kini berdiri di puncak kekuatan, menarik benang-benang yang menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, mereka kembali bertemu. Di sebuah restoran mewah, Anissa duduk dengan anggun, menatap pria yang dulu membuatnya jatuh ke titik terendah. Arman masuk dengan wajah yang penuh amarah, tetapi juga ketakutan. Ia sudah tidak punya banyak pilihan. "Kau..." Suaranya gemetar. "Kau yang melakukan semua ini." Anissa tersenyum tipis. "Bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Arman?" Arman mengepalkan tangannya di atas meja. "Kau sengaja menghancurkanku." Anissa tertawa kecil. "Aku hanya mengungkapkan kebenaran. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri." Arman menatapnya tajam. "Kau ingin balas dendam, ya?" Anissa mengangkat alisnya. "Tidak. Aku hanya ingin memastikan orang sepertimu tidak bisa lagi menyakiti orang lain." Hening. Arman tahu ia tidak bisa menghindari kejatuhannya. Ia bisa melihat kemenangan di mata Anissa. Ia kehilangan segalanya. Dan kini, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Sementara itu, Anissa tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Ia telah bangkit dari kehancuran, dan kini ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan Arman, ia hanyalah bayangan dari pria yang dulu begitu sombong dan penuh percaya diri. Dan dunia tidak akan peduli lagi padanya. Arman duduk termenung di ruangannya yang kini terasa semakin sempit. Kantor yang dulu menjadi lambang kejayaan baginya, kini seperti kandang yang mengurungnya dalam kecemasan. Sejak kabar korupsinya mencuat, semua orang menjauhinya. Telepon yang dulu selalu berdering dengan permintaan kerjasama, kini hanya sesekali berbunyi. Itu pun dari nomor-nomor yang mengintimidasinya, dari pihak hukum atau media yang ingin menggali lebih dalam tentang kasusnya. Ia menyesal. Menyesal telah meninggalkan Anissa. Menyesal telah mengkhianati wanita yang dulu selalu mendukungnya saat ia bukan siapa-siapa. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Anissa di restoran itu, bayangan wajah mantan istrinya tidak pernah lepas dari pikirannya. Betapa berbedanya Anissa sekarang. Wanita yang dulu ia tinggalkan dengan mudah, kini berdiri di puncak kejayaan. Aura kepercayaan diri yang begitu kuat terpancar darinya, membuat Arman menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita sehebat itu. Dan dirinya, ia berada di ujung kehancuran. Meminta maaf, tapi sudah terlambat. Dalam keputusasaan, Arman akhirnya memutuskan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Ia ingin menemui Anissa. Bukan untuk meminta pertolongan. Ia tahu Anissa tidak akan pernah membantunya. Tapi setidaknya, ia ingin meminta maaf. Setelah mencari tahu, ia mengetahui bahwa Anissa kini memiliki sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Wanita itu tidak hanya sukses, tetapi juga dihormati di dunia bisnis. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, Arman mendatangi kantor Anissa. Namun, ia ditolak mentah-mentah. "Maaf, Pak Arman, tapi Ibu Anissa tidak ingin menemui Anda," ujar sekretarisnya dengan sopan, tetapi tegas. Arman menelan ludah. Ia mencoba bersikap tenang. "Bilang padanya ini penting. Aku hanya ingin bicara sebentar." Sekretaris itu tersenyum tipis. "Ibu Anissa sudah menyampaikan bahwa beliau tidak punya urusan lagi dengan Anda." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Ia menghela napas berat, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Di dalam hatinya, ia sudah menduga bahwa Anissa tidak akan mau menemuinya. Tetapi, mendengarnya langsung tetap saja menyakitkan. Wanita yang dulu ia remehkan, kini benar-benar tak bisa lagi ia jangkau. Jatuh ke dasar paling rendah. Setiap hari, berita tentang Arman semakin buruk. Kasus korupsinya semakin besar. Banyak pihak mulai menuntut keadilan. Proyek-proyek yang dulu ia banggakan kini menjadi bukti kebusukannya. Sidang pertamanya pun tiba. Di ruang pengadilan yang penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang ingin melihat kejatuhan seorang pejabat korup, Arman duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat, berkeringat. Hakim membacakan dakwaan dengan tegas. Jumlah uang yang ia korupsi, proyek-proyek yang ia manipulasi, serta kesaksian dari para mantan rekan bisnisnya yang kini berbalik melawannya. Dan di antara para penonton yang hadir di ruang sidang, ada satu sosok yang ia kenali. Anissa. Ia duduk di barisan depan, menatap Arman dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan kebencian, bukan kepuasan, tetapi juga bukan simpati. Hanya tatapan dari seseorang yang pernah disakiti, tetapi telah melampaui semua itu. Tatapan dari seseorang yang sudah menang. Dan di saat itulah, Arman sadar. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, Anissa sudah benar-benar tidak peduli lagi padanya. Arman benar-benar jatuh. Bukan hanya kehilangan jabatan dan kehormatan, tapi juga kehilangan semua yang pernah ia banggakan. Satu persatu orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya saat ia berada di puncak kekuasaan, kini tak segan-segan mencuci tangan dan menyalahkannya sepenuhnya. "Bukan urusan saya. Semua keputusan ada di tangan Arman. Saya hanya menjalankan perintahnya. Kalau ada korupsi, itu semua rencana dia. Sejak awal, saya sudah curiga. Tapi dia tidak pernah mau mendengarkan saran saya." Kata-kata pengkhianatan itu terus terdengar, memenuhi media dan ruang sidang.
Arman tidak bisa membela diri. Semua bukti mengarah padanya. Dulu, ia adalah orang yang paling disegani. Sekarang, ia hanya sekadar mantan pejabat yang tengah menghadapi kehancuran total. Rumah mewah yang dulu ia tempati kini disita negara. Aset-asetnya dibekukan. Mobil-mobil mewahnya hilang satu persatu, dijual untuk membayar utang dan denda yang terus menumpuk. Istrinya yang dulu ia banggakan, wanita sosialita yang ia pilih daripada Anissa, tidak lagi berdiri di sisinya. "Aku tidak mau hidup dengan pria yang akan masuk penjara," teriak wanita itu saat terakhir kali mereka bertemu. Tak hanya meninggalkannya, wanita itu juga membawa lari semua uang yang tersisa. Kini, Arman benar-benar sendirian. Tak ada yang bisa ia percaya. Tak ada tempat untuk berpaling. Hidupnya hancur. Kekuatan Anissa yang tak terguncangkan. Sementara itu, Anissa tetap berdiri tegak. Dari balik layar, ia menyaksikan kehancuran Arman tanpa sedikit pun perasaan simpati. Bukan berarti ia menikmati penderitaan mantan suaminya. Tidak, ia hanya merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Arman telah meremehkannya, mengkhianatinya, dan membuangnya begitu saja seolah ia tak berharga. Tapi lihat sekarang, siapa yang hancur? Dan siapa yang masih berdiri dengan kepala tegak? Anissa telah melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Ia pernah berada di titik paling bawah, tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Tapi ia tidak menyerah. Ia bangkit, bekerja keras, membangun bisnisnya dari nol hingga mencapai puncak kesuksesan. Kini, ia adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Banyak orang menghormatinya. Banyak rekan bisnis ingin bekerja sama dengannya. Dan lebih dari itu, ia telah menemukan kembali kebahagiaannya. Tanpa Arman. Perjumpaan terakhir. Suatu hari, saat Anissa sedang berada di salah satu proyeknya, seorang pria datang menghampiri. Pakaian lusuh, wajah penuh keraguan, dan mata yang penuh keputusasaan. Arman. Anissa terdiam sejenak. Laki-laki yang dulu meninggalkannya, yang dulu menganggapnya tidak cukup baik, kini berdiri di hadapannya dalam keadaan paling menyedihkan. "Anissa." Suara Arman bergetar. Anissa menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin meminta maaf." Tak ada amarah dalam diri Anissa saat itu. Tidak ada dendam yang masih mengganjal di hatinya. Ia hanya merasa hampa. Pria ini tidak lagi berarti apa-apa baginya. Anissa menghela napas. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Arman," ucapnya tenang. "Tapi itu bukan berarti aku akan membantumu." Arman terdiam. Wajahnya pucat. "Jalan yang kamu pilih sudah membawamu ke titik ini," lanjut Anissa. "Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini." Tanpa menunggu jawaban, Anissa berbalik dan melangkah pergi. Meninggalkan Arman yang masih berdiri di tempatnya, menatap punggung wanita yang dulu ia sia-siakan. Wanita yang kini sudah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Dan saat itu, Arman benar-benar menyadari. Ia tidak hanya kehilangan segalanya. Ia juga kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan itu adalah penyesalan yang akan ia bawa seumur hidupnya. Suasana di pengadilan begitu tegang. Sidang kasus korupsi yang melibatkan Arman menjadi perhatian publik. Media memenuhi ruang sidang, kamera-kamera siap mengabadikan momen bersejarah ini. Di bangku penonton, banyak wajah yang dulu mengenal Arman, mantan kolega, mantan teman, bahkan keluarganya sendiri. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menunjukkan dukungan. Mereka semua diam, menundukkan kepala, seakan tidak ingin dikaitkan dengan pria yang kini duduk di kursi terdakwa. Arman tampak jauh berbeda dari sosoknya dulu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, mata penuh dengan kelelahan dan ketakutan. Tidak ada lagi sosok pria angkuh yang dulu penuh percaya diri. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara lantang. Saudara Arman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Suasana menjadi semakin sunyi. Tak ada yang membela Arman. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Pengacara yang ia bayar mahal pun hanya duduk diam. Tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar untuk kliennya.
Bukti-bukti yang dikumpulkan terlalu kuat. Semua dokumen, transfer ilegal, kesaksian mantan rekan-rekannya, semuanya menjadikan kasus ini tak terbantahkan. Ketika hakim akhirnya mengetukkan palu dan menjatuhkan hukuman belasan tahun penjara, hanya satu suara yang terdengar. Desahan napas berat dari Arman. Bukan suara protes. Bukan suara pembelaan. Hanya desahan pasrah dari seorang pria yang menyadari bahwa semuanya telah berakhir untuknya. Diamnya orang-orang yang dulu merendahkan Anissa. Di antara deretan bangku penonton, ada wajah-wajah familiar. Mertua Anissa dulu, wanita yang selalu meremehkannya, yang dulu begitu bangga karena memiliki menantu seorang pejabat, kini duduk dengan ekspresi kosong. Wajahnya tua, penuh kerutan yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan penyesalan. Dulu, ia mengusir Anissa dari rumah dengan hinaan. Dulu, ia berkata bahwa Anissa bukan wanita yang pantas untuk Arman. Dulu, ia mengira menantunya yang baru akan membawa kebahagiaan dan kehormatan. Tapi lihat sekarang, Arman berakhir di penjara. Sementara menantu baru yang dulu ia banggakan telah kabur dengan pria lain, membawa serta harta yang tersisa. Dan Anissa, wanita yang dulu ia hina sebagai perempuan lemah, kini duduk dengan penuh wibawa di barisan depan. Matanya tajam, tubuhnya tegak. Ia tidak menunjukkan ekspresi puas, tidak juga merendahkan siapapun. Anissa hanya duduk diam, sebagai saksi hidup bahwa karma benar-benar ada. Kepuasan tanpa dendam. Banyak yang mengira Anissa akan bersorak gembira saat melihat kejatuhan Arman. Tapi nyatanya, ia hanya merasa lega. Tidak ada kebahagiaan berlebihan. Tidak ada dendam yang masih tertanam di hatinya. Semua ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah keadilan. Arman telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia harus menerima akibatnya. Anissa berdiri, melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah anggun. Di luar, wartawan telah menunggu, siap dengan pertanyaan. Bu Anissa, apakah Anda puas dengan keputusan ini? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada mantan suami Anda? Anissa menatap kamera dengan senyum tipis. Saya hanya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ucapnya. Bahwa hidup selalu punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Tak ada hinaan. Tak ada kata-kata merendahkan. Hanya pernyataan sederhana dari seorang wanita yang telah melalui banyak hal, dan kini berdiri tegak sebagai pemenang. Arman mungkin menyesali segalanya. Tapi bagi Anissa, semuanya sudah selesai. Dan ia akan terus melangkah maju, tanpa melihat ke belakang lagi. Angin sore berhembus pelan saat Anissa berdiri di balkon apartemennya yang megah. Dari ketinggian lantai 30, ia bisa melihat pemandangan kota yang tak pernah tidur. Dulu, ia selalu merasa kecil di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Seperti butiran pasir di tengah lautan, tidak berarti, tidak berdaya. Tapi kini, semua berbeda. Anissa menyentuh pagar besi, mengingat semua yang telah ia lalui. Dikhianati, dihina, dijatuhkan, bahkan diusir dari kehidupan yang dulu ia bangun bersama seseorang yang ia kira akan selalu mendampinginya. Namun semua itu kini tak lagi menyakitkan. Ia telah memenangkan pertarungan hidup, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar wanita yang dulu direndahkan. Kini, ia memiliki segalanya. Karir yang cemerlang, nama yang diperhitungkan di dunia bisnis, kehidupan yang nyaman tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan yang paling penting, ia memiliki dirinya sendiri. Seseorang mengetuk pintu balkon, membuat Anissa menoleh. Semuanya sudah siap, ujar seorang pria. Suaranya lembut tapi penuh ketegasan. Anissa menatap pria itu sejenak, lalu tersenyum. Baik, jawabnya sambil mengangguk. Ia berjalan masuk, meninggalkan pemandangan kota yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Hari baru, kehidupan baru. Di dalam ruangan, beberapa orang telah menunggu. Mereka adalah tim bisnisnya, orang-orang yang kini bekerja bersamanya untuk membangun kerajaan bisnis yang semakin berkembang. Hari ini adalah hari penting. Hari di mana ia menandatangani kontrak besar dengan perusahaan internasional yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dulu, saat masih bersama Arman, ia hanya dianggap istri yang harus mendukung dari belakang. Tapi sekarang,
Ia adalah pemimpin. Orang-orang mendengarkan ide-idenya, menghormati keputusannya, dan mengakui kemampuannya. Silakan tanda tangan di sini, Bu Anissa, ujar seorang eksekutif yang duduk di depannya, menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama. Anissa mengambil pena, lalu menatap dokumen itu sejenak. 5 tahun lalu, ia tak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Dulu, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana bertahan hidup setelah ditinggalkan dengan begitu kejam. Tapi sekarang, ia berada di puncak. Tanpa ragu, ia menorehkan tanda tangannya di atas kertas, menandai babak baru dalam hidupnya. Semua orang bertepuk tangan. Tapi Anissa hanya tersenyum kecil. Baginya, ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kehancuran Arman yang sempurna. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, seorang pria duduk di sebuah kamar sempit dengan tembok bercat kusam. Arman. Dulu ia berdiri di puncak kejayaan, dikelilingi kekayaan, kehormatan, dan wanita-wanita yang mengelilinginya demi statusnya. Tapi lihat dia sekarang. Duduk di atas ranjang besi yang dingin, mengenakan seragam tahanan yang membuatnya tampak seperti orang asing. Di dalam penjara, ia bukan siapa-siapa. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi gengsi. Ia hanyalah seorang tahanan yang menunggu hari-hari berlalu tanpa kepastian. Terkadang, ia terbangun di tengah malam, mengingat wajah Anissa. Bukan wajah wanita yang dulu ia tinggalkan dengan mudah, tapi wajah wanita yang berdiri tegak di ruang sidang, tanpa sedikit pun menunjukkan kelemahan. Arman menyesal. Bukan hanya karena ia kehilangan kebebasan, tapi karena ia sadar bahwa wanita yang dulu ia remehkan ternyata adalah satu-satunya hal baik yang pernah ia miliki. Tapi semua sudah terlambat. Anissa telah melangkah maju. Dan dirinya tertinggal di belakang, tenggelam dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Anissa tidak akan pernah melihat ke belakang. Beberapa minggu setelah tanda tangan kontrak besar itu, Anissa duduk di lounge bandara, menunggu penerbangannya ke luar negeri. Ia akan menghadiri konferensi bisnis di Paris, sesuatu yang dulu hanya bisa ia bayangkan saat masih menjadi istri seorang pejabat. Dari kejauhan, seorang pria mendekat, seseorang yang sudah lama ada di sisinya selama beberapa tahun terakhir. Pria yang selalu ada saat ia membutuhkan dukungan, tapi tidak pernah mendesaknya untuk kembali mencintai seseorang. "Siap?" tanyanya dengan senyum hangat. Anissa mengangguk. "Sangat siap." Saat panggilan penerbangan diumumkan, ia berdiri dan mengambil tasnya. Ia tidak membawa beban masa lalu, tidak ada luka yang belum sembuh, tidak ada penyesalan yang tersisa. Hanya ada masa depan yang menantinya. Dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Dari kisah Anissa, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada kalanya kita dikhianati, direndahkan, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukung kita. Namun, satu hal yang pasti, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit atau tetap terpuruk. Anissa memilih untuk bangkit. Bukan dengan balas dendam secara langsung, tetapi dengan membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari rasa sakit yang ia alami. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang menjatuhkan orang lain, tetapi tentang membangun diri sendiri hingga mencapai puncak yang lebih tinggi. Karma akan bekerja dengan sendirinya. Orang-orang yang pernah menyakiti kita akan menerima akibat dari perbuatannya. Bukan karena kita membalas, tetapi karena mereka sendiri yang menggali lubang kehancuran mereka. Satu lagi pelajaran penting, harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh laki-laki atau status pernikahan. Anissa membuktikan bahwa wanita bisa mandiri, sukses, dan bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Jadi, bagi siapapun yang pernah dihina, direndahkan, atau ditinggalkan, jangan habiskan waktu untuk membenci. Gunakan waktu itu untuk membangun diri sendiri, hingga mereka yang meremehkan kita hanya bisa menyesali perbuatannya. Nasihat untuk pembaca. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kadang kita harus melewati masa-masa sulit yang membuat kita ingin menyerah. Tapi percayalah, tidak ada kesulitan yang abadi. Jika kita berusaha, jika kita tetap kuat, suatu saat kita akan melihat ke belakang dan tersenyum karena berhasil melewati semuanya. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu. Sebaliknya,
Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankan orang yang salah. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Salam penutup. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kisah Anissa memberi inspirasi dan kekuatan bagi siapapun yang membacanya. Hidup adalah perjalanan, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menulis cerita mereka sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia kilauan.